Bab 344. Keluarga Jia yang tidak mati. Erikin menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan melihat ke dalam. Terlihat cahaya keemasan di tubuhnya, bahkan tulang-tulangnya bersinar dengan cahaya redup. Dan kekuatan spiritual di seluruh diafragma seluas laut tak berujung. Hah! Erikin membuka matanya, cahaya keemasan melewati bola matanya dan membungkus matanya. Setelah cahaya keemasan berlalu, ada semburan panas di pupil, tapi perasaan ini tidak membawa ketidaknyamanan, tapi membuat mata terasa cukup lembab. Erikin bangkit, dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya, kemudian berbisik, wadah kuno ini benar-benar benda suci di dunia, tidak heran dia menggunakan jalur roh untuk membuka pusat formasi. Jika wadah kuno ini jatuh ke sekte lain, yang paling banyak dilakukan adalah membangun senjata ajaib. Namun di tangan Erikin, ia bisa memainkan potensi yang dalam. Mengubah diri sendiri menjadi senjata terkuat dan poles dirimu. Meskipun aku hanya memiliki setengah dari Superior Master, namun aku yang saat ini tidak berbeda dengan Superior Master. Erikin berkata dengan dingin. Dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan yang substansial, yang sama sekali bukan hal yang dapat dicapai oleh setengah dari Superior Master. Tidak tahu pemandangan seperti apa yang akan terjadi pada hari ketika benar-benar melangkah ke Superior Master. Erikin berpikir sendiri. Erikin berbalik dan berencana untuk menyingkirkan wadah kuno. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa aura samar mengembun di wadah kuno lagi. Meskipun aura ini sangat lemah, ia benar-benar ada. Aku tadi baru saja melihat semua aura diserap oleh tubuhku, sekarang apa? Erikin memandangi aura seperti kain sutra tipis dengan ekspresi aneh. Mungkinkah aura dalam wadah kuno ini bisa muncul lagi? Erikin sangat gembira. Jika ini masalahnya, maka tubuh Erikin tidak akan memiliki batas. Sampai saat itu, bahkan jika Erikin tidak melangkah ke Superior Master, dia masih bisa menyerang dunia. Erikin menghabiskan 1 jam menatap wadah kuno dan seperti yang diharapkan, aura di dalam wadah kuno benar-benar keluar. Erikin mencatat waktu, lalu berdiri dan berkata, dengan kecepatan seperti ini, akan dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memulihkan keadaan sebelumnya. Lambat sih lambat, tapi ini adalah rejeki nomplok dan bagi Erikin ini seperti menambahkan kekuatan yang telah ada. Jika bisa menempahnya lagi, bahkan jika tidak masuk ke dalam Superior Master, aku juga tidak akan takut pada Jacksu. Mata Erikin bersinar terang. Orang yang ingin dia bunuh bukan hanya Jacksu. Yang akan dihancurkan adalah seluruh anggota keluarga Su, orang yang akan dibunuh tidak terhitung banyaknya. Yang pertama menanggung beban adalah Simon Zhou, yang dikenal sebagai guru nasional. Orang ini sama berbahaya dengan Jacksu dan dia harus mati. Cukup. Erikin meletakkan wadah kunonya, duduk bersila di tanah dan mulai menelusuri warisan dalam pikirannya. Selama kita memenangkan Jacksu kali ini, rencana keseluruhan Erikin bisa terlaksana. Jika kalah, akan mati di sana, jadi Erikin harus membuat rencana lengkap. Pada saat yang sama, kota Jiangdu, keluarga Xia juga mengambil langkah besar. Sejak Robert Xia dipenggal oleh Erikin, kendali keluarga Xia jatuh ke tangan Randy Xia. Seluruh keluarga Xia membenci Erikin. Di bawah tekanan, Randy Xia harus membunuh Erikin untuk mendapat kesempatan menduduki posisi kepala rumah di keluarga Xia. Dan kali ini, Randy Xia mengundang seorang guru besar dari luar negeri bernama Daniel Huo. Daniel Huo dulunya cukup terkenal di kota Jiangdu dan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Robert Xia, tetapi kemudian harus melarikan diri dari kota G karena melakukan sesuatu yang salah. Tapi sekarang kembali ke kota G, Daniel Huo diliputi emosi. Tuan Huo, bandara kota Jiangdu, Randy Xia datang ke bandara untuk menyambut langsung Huo Zun. Daniel Huo melirik Randy Xia, mengerutkan kening dan berkata, Robert Xia benar-benar mati. Ya. Randy Xia mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi kebencian, tidak hanya kepala rumah sudah meninggal, tetapi juga talenta muda dari keluarga Xia kita. Daniel Huo menyipitkan matanya dan menyapu ke arah Randy Xia. Randy Xia tiba-tiba merasakan dua roh lewat, seolah-olah ingin melihat semua. Kamu berharap Robert Xia mati?
kata Daniel Huo sambil mencibir. Wajah Randy Xia berubah, kemudian dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Tuan Huo, apa yang kamu bicarakan? Kepala rumah adalah kakak kandung aku, bagaimana aku bisa? Daniel Huo menyela Randy Xia. Dia berkata dengan dingin, aku tahu lebih banyak tentang keluarga Xia daripada yang kamu pikirkan. Robert Xia dan aku adalah teman dekat, temperamen dan sikapnya, aku juga sangat memahaminya. Karakter Robert Xia ditakdirkan untuk tidak populer. Daniel Huo berkata dengan enteng, jika dia tidak mati, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk berada di posisi itu? Meskipun kamu adalah salah satu orang dengan peringkat tertinggi dalam keluarga-keluarga Xia, tetapi kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun selama bertahun-tahun, bukan? Randy Xia membuka mulutnya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Daniel Huo, meskipun statusnya tinggi dalam keluarga Xia, hanya ada satu pemimpin nyata dari keluarga-keluarga Xia, yaitu Robert Xia. Semua sumber daya keluarga Xia juga jatuh pada Jasper Xia sendirian. Mereka beberapa saudara bahkan tidak mendapatkan sedikit pun. Sekarang Robert Xia sudah meninggal, Randy Xia sangat senang dan sangat senang. Jika bukan karena takut sanak keluarga tidak akan menerimanya, untuk apa Randy Xia membalas dendam kepada Eric Qin? Membuat diri sendiri menjadi mencurigakan. Urusan keluarga Xia, aku tidak ingin terlalu mencampurinya. Saat ini, Huo Sun berkata dengan enteng, tapi Robert Xia adalah sahabatku, aku tentu ingin membalas dendam pada musuh ini. Randy Xia sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih Tuan Huo. Tentu saja, aku punya syaratnya. Daniel Huo mencibir. Randy Xia dengan cepat berkata, selama kamu mau bergerak, aku akan berjanji padamu dengan syarat apapun. Aku ingin warisan keluarga Xia kalian, kata Daniel Huo ringan. Wajah Randy Xia berubah dan hatinya tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Tuan Huo, keluarga Xia telah menjabat sebagai kepala rumah. Mereka semua melihat penting warisan dan tidak boleh disebarkan. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi, silakan kembali, kata Daniel Huo ringan. Setelah berbicara, Daniel Huo berbalik untuk pergi. Tunggu. Randy Xia buru-buru meraih Daniel Huo. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Selama kamu bisa membunuh Eric Qin, aku akan menyerahkan warisan kepadamu. Daniel Huo menunjukkan senyuman sekarang. Daniel Huo selalu tertarik dengan teknik keluarga Xia. Tidak hanya bisa tidur dengan wanita, tetapi juga meningkatkan kekuatan. Hal-hal indah seperti itu, yang tidak dapat disukai pria di dunia. Kalau begitu, ayo pergi. Daniel Huo tersenyum ringan. Daniel Huo untuk sementara ditempatkan di keluarga Xia untuk pelatihan dan berangkat pada hari lain. Pada malam hari, Randy Xia dan Raymond Xia tinggal di kamar yang sama. Kakak kedua, bisakah Daniel Huo benar-benar membalaskan dendam kepala rumah? Raymond Xia mengerutkan kening dan bertanya. Randy Xia meliriknya, lalu tersenyum ringan, tidak peduli bisa atau tidak, aku tetap harus memintanya untuk mengambil tindakan. Jika tidak, bagaimana aku bisa menenangkan amarah anak-anak keluarga Xia? Aku akhirnya tetap harus melakukan sesuatu. Jadi, kamu tidak memiliki dasar di hatimu. Raymond Xia terkejut. Randy Xia tersenyum dan berkata, jika Daniel Huo bisa membunuhnya, maka tentu yang terbaik. Jika dia tidak bisa membunuhnya, aku punya rencana kedua. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.